Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Rahmat NH Channel. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini ada video terbaru guys yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, khususnya masih tentang kisruh uang donasi Agus Salim. Oke, daripada penasaran, kita langsung saja menuju ke video yang pertama. Ini bukan janji, ini rencana. Karena Janji kalau sama kita rencana beda ya. karena kalau kita sudah berencana biasanya doa kita itu diijabah lebih mudah. Tapi kalau kita nggak punya rencana, yang memang nggak kemana-mana. Betul. Densus selalu bilang, uang yang dipakai Wawan nanti saya ganti. Nanti Agus mau berobat saya ganti. Itu kan hanya omong kosong dia. Sampai hari ini tidak ada. Kalau emang benar itu jangan usahanya lisan. Datang banget benar-benar ke kuasa hukumnya nggak? Kan mereka tahu kuasa hukumnya kami. Bukannya cuma berpower-power di medsos. Kalau power di medsos ya nggak mungkin dong tiba-tiba Agus menelpon, ayo saya mau berobat, kan nggak mungkin gitu. Mbak menyebut soal uang donasi itu ada atau enggak? Kemarin juga Densus juga juga. Kalau yang uangnya keluar dari Densu itu bukan hak kami, itu berarti pribadi dia, silakan. Itu malah tidak ada. Tidak ada kan? Karena pendapat dia kemarin kan Ini jelas. Kalau Kami keterangannya nggak ada itu, nggak ada transfer dari saudara yang tadi mungkin abang sebutkan itu. juga emang dia sumbangan bininya menyumbang 400 juta. Ada. Kalau memang kita pilihnya menyumbang, silakan aja. Tapi ingat ya, uang itu sudah terkumpul di sana. Denny nyumbang 400 juta. Ya, seharusnya Agus lah yang datang ke rumah Densu, ngomong, bilang baik-baik sama Densu, pasti bakalan dibantu kok. Yakin pasti bakalan dibantu. Asalkan ya yang datang ke rumahnya Densu itu Agus dan keluarganya, jadi bukan pengacaranya. Insya Allah pasti bakalan dibantu kok. Lu ambil aja. Netizen yang selama ini ngebully Mas Agus mungkin apa Mas? Hah? Pesan untuk netizen yang selama ini bisa dibilang tuh ngebully dan ngebully Mas Agus. Udah bilang sarangeo buat para netizen yang ngebully. Sarangeo guys. Salam aja para netizen, sarangeo buat netizen yang ngebully bilang. Dari Bang Agus bilang. Iya, pakai bahasa Korea bilang sarangeo bilang gitu untuk para netizen. Iya. Iya, jangan lupa sampaikan para netizen sarangeo bilang ya. Oke, Bang. Iya. Jangan sarang beo, sarangeo. Dari segi pengobatan Agus, apakah masih tetap berjalan kembang atau bagaimana sih? Aduh, kita hanya fokus bagaimana sekarang melaporkan mereka itu aja, mereka belum lagi bicara pengobatan. Karena ya kita lihat aja yang saya dapet orang-orang yang ribet. Karena kan banyak netizen yang menyayangkan ya, akhirnya kok kenapa fokusnya ke kisruh donasi tetapi terkesan pengobatan dari Agus sendiri. Ya apalagi mau diobati matanya udah tertutup, mau dibelah lagi matanya udah sembuh, itu nggak mungkin. Tapi untuk kulitnya mungkin bisa. Oh jalan tetap rutin kok. Kan uang Agus kan masih ada, pasti banyak yang nyumbang kan. Apa perlu kita buka rekening lagi nyumbang? Ya kan? Kalau mau nyumbang cari aja Agus, kasih uang. Oke. Nah kan Agus sekarang masih kan yang punya masih tetap di apartemen ya Bang. Mungkin ada rencana masih mungkin kapan balik ke Aceh kah atau? Ya mungkin tunggu proses mungkin. Berarti selama nunggu proses hukum dulu. Cuman kendala di apartemen mungkin biaya sana mahal, kemudian jauh dari pasar rakyat kan. Mungkin dalam waktu dekatnya Agus akan pindah ke kontrak turun mungkin. Ya, tapi memang dari awal itu kan gak ada niatan ya FA ini untuk ngajak Agus berobat. Jadi si FA ini malah fokusnya ya untuk melaporkan, sampai dia tuh mungkin sekarang bingung ya gimana caranya mengkasuskan kubu Densu. Ya ini kasihan juga ya guys kalau sampai Agus ini dari apartemen kok sekarang mau pindah kos-kosan. Kenapa nggak ke rumahnya Wawa? Kan Wawa kan udah ada AC-nya, malah rumahnya kan udah dilunasi sama Agus. Ya harusnya Agus pindah lah ke rumahnya Wawa. Oke. Tetap kita akan berjuang ya, sekalipun langit akan runtuh ya. Langit akan runtuh.
idola gue banget nih pengacara satu ini. Kalian yang komen dia itu sales regulator gas, salah. Dia itu sekelas Hotman Paris. Paham? Hotman Paris itu siapa? Pengacara kan? Mas barusan siapa? Pengacara. Sama. Gak boleh bilang regulator gas. Dia itu idola saya, bos. Pengacara hebat. Pilihan Farhad Abbas. Ngawur aja. Sales regulator gas. Langit akan runtuh. Dia juga adalah orang-orang yang anti elit global. Dia percaya bumi itu datar. Jadi kubahnya itu atapnya, makanya runtuh ke bawah. Karena kalau orang yang percaya bumi bulat, atas itu langit, bawah langit, ya kan, kanan kiri juga langit. Jadi runtuhnya gimana? Berarti dia ini adalah sosok pengacara yang anti elit global, ya kan? Percaya bumi datar. Kubahnya itu adalah atapnya, makanya langit runtuh. Keren. Saya apa yang diuntungkan? Saya yang dihina-hina, saya yang dijelek-jelekin. Keuntungan saya apa? Dapat iba dari masyarakat. Loh, saya nggak pernah tahu gitu loh, bahwa masyarakat akan iba terhadap rekaman tersebut. Tapi yang kalau saya mau dirugikan, saya harus yang paling dirugikan gitu. Dari 2 rekaman tersebut, saya yang dijelek-jelekin, saya yang dihina-hina. Saya sih poinnya lebih ke bukti aja. Kan sekarang udah proses katanya melaporkan ke pihak yang berwajib. Buktiin aja. Dan saya pastikan pada saat mungkin 2 bulan yang lalu, saya aja nggak mau dengar rekaman itu karena saya tahu dari Om Brian, mantan PK saya, bahwa intinya ngomongnya gini-gini. Demi Allah saya nggak lihat tuh, nggak dengar rekaman itu. Udah mah kepalanya kecil, badannya kecil, kurus kerontang, udah gitu pakai kacamata segede gaban, cocok lu udah kayak capung. Mondar mandir warawiri kesana kemari, nggak tahu apa yang dia harapkan dari kejadian semua ini. Dia tetap menuntut uang yang 1,3 mungkin 1,5. Aduh ya Allah, nggak tahu apa yang dia mau gitu ya. Sampai berobat buat sendiri aja kagak diurusin. Maunya kayak gitulah. Disorot wartawan, pergi ke sana ke sini, pakai kamera. Dandanannya nyantrik kayak gitu. Akhirnya dibully sama orang, maunya dia itu. Aduh, Elmi. Pagi-pagi dengar kabar kalau si Samyun itu lagi keliling cari kontrakan baru. Ada Nogus. Di rumah gua 400.000. Lumayan, tanpa air, tanpa listrik. Terus gimana mandinya? Pakai pasir, disediain sama yang punya kontrakan. Ini kali ya mungkin ini yang diiming-imingi sama Ibu Sisi ke 60 negara keliling. Ternyata cari kontrakan keliling. Kemarin si Farhad Abbas yang iming-iming ke Singapura. Iming-iming kayak nyanyian Rita Sugiarto, iming-iming. Agendanya bang, Bang Giri mungkin bisa. Agendanya ini kita dari yayasan mau serahkan laporan pertanggungjawaban ke Direktur PSDS. Kebetulan kita udah janjian nih, udah jam 3 ya. Nanti mungkin setelah dari laporan kita ngobrol lagi ya. Isinya sih cuma 3 paket lah kita mau laporkan. Yang pertama itu ini kita ada LPJ ya, ini LPJ secara resmi dari yayasan yang isinya tuh 1,3 miliar yang kita belanjakan barang. Terus di sini ada lampiran bahwa transport, akomodasi tim dan lain-lain itu semua dibayarnya terpisah. Ini CSR-nya dari Bank Densu. Terus ada flash disk juga yang isinya rahasia enggak deh. Ini udah tayang ya di YouTube-nya Bank Densu dan juga banyak di medsos. Ini udah kita compile semuanya lengkap di satu flash disk. Itu kegiatan selama di sana atau gimana? Iya, dari pergi kegiatan kita terus sampai di sana karena kita transit juga gitu kan, karena nggak ada direct flight. Kemudian juga bandara di Maumere itu kabarnya baru buka kan, karena asapnya udah mulai nggak ada. Terus ya kita belanja barang segala macam.
pembayaran sampai kita packing, terus kita bongkar muat, naik ke dalam truk, perjalanan sampai penyaluran, semuanya ada di dalam flash ini. Nah, enak nih si Gary satset nih guys. Jadi semangat ya. Yang penting ini cepat selesai, nggak banyak drama lagi, dan mudah-mudahan ya bisa tenang lah. Ya mudah-mudahan bulan depan udah nggak ada lagi ya kasus ini. Ya mudah-mudahan ini Bang Gary jalan terus ya sama Densu. Jadi biar kasus ini cepat kelar dan beres guys. Ini dibacakan, tadi juga di beberapa pertimbangan majelis hakim sempat diuraikan lagi kronologis sampai akhirnya terjadi penyiraman tersebut, dan tadi juga sempat dikutip apa penyebab dari adanya penyiraman tersebut yang dilakukan oleh Adji terhadap Agus. Gitu kan, ya, harapan kita kan sebenarnya kan ketika mendengar sebelumnya ada tuntutan jaksa 5 tahun itu, harapan kita tentu majelis hakim akan pembacaan vonis di bawah dari tuntutan jaksa. Tapi hakim punya keyakinan lain, dan itu secara prosedur hukum acara sah-sah saja. Kalau hakim punya keyakinan lain, punya pertimbangan lain, yang akhirnya membacakan vonis di atas dari tuntutan jaksa penuntut umum yang tadi dibacakan adalah 6 tahun 6 bulan. Gitu. Artinya kita punya waktu untuk pikir-pikir apakah kita akan melakukan upaya banding atau tidak sampai 2 hari ke depan. Tadi juga saya sempat menyampaikan kepada Zazi, pada Adji secara virtual langsung. Ya nanti mungkin saya akan berkomunikasi secara intensif dengan Adji setelah ini dan juga kepada keluarganya untuk menyikapi hasil pembacaan putusan pada hari ini. Gitu teman-teman. Tapi dengan putusan ini mungkin dari abang sebagai kuasa hukum merasa kecewa nggak sih? Iya, kita merasa kecewa tentu ya, karena memang kita melihat sebenarnya dalam faktor perencanaannya terutama itu ya, karena kita melihat perencanaan tersebut ya memang ya akhirnya kan jaksa juga punya keyakinan dan hakim punya keyakinan dengan versi dan fakta dan pendapatnya. Tapi kita juga melihat bahwa perencanaan itu ya memang tidak sepenuhnya dilakukan oleh Adji saat menyiram Agus, karena kepemilikan dari air keras tersebut sudah dimiliki dari bulan Juli sebelumnya, jauh sebelum Adji kenal oleh Agus. Karena memang akhirnya air keras itu digunakan untuk melakukan penyiraman, dan itu pun ada sebab, gitu. Ada sebab yang saya sudah sampaikan dan juga dalam pledoi juga setelah kita juga bacakan bahwa sebab akibat dari apa yang dilakukan oleh Adji terhadap Agus itu ya memang karena ada intimidasi verbal sebelumnya yang dilakukan oleh Agus. Itu kan sikap manusiawi seseorang, kemarahan, sikap seseorang mengekspresikan kesalahan dia gitu kan, walaupun memang kita tidak membenarkan hal tersebut gitu. Karena intinya kita berharap sebelum. Waduh guys, ini adalah apa ya? Jadi gimana ya guys ya pasti kecewa lah. Masa yang ngambil uang sampai merugikan negara triliun-triliunan, terus ini yang cuman merugikan satu orang doang, masa ya hukumannya kok ya hampir sama guys. Dan ini ya kalau aku lihat komentar-komentar netizen ini menanggapi tentang video ini, jadi banyak yang komentar nih katanya bebaskan saja Adji untuk nanti menyiram Agus lagi. Aduh, kepacak banget ya komentar-komentarnya netizen ini. Terus ini ada netizen juga nih yang komentar, justru saya kecewa, kenapa nggak dibebasin nih Bang Adji? Adji adalah pahlawan netizen gitu katanya guys. Nah, ini banyak yang netizen juga kecewa ya. Katanya ini yang makan uang negara sampai triliunan aja cuma 6,5 tahun. Hukum di Indonesia hanya untuk orang yang berduit dan hakim bisa dibeli. Ini yang bilang netizen loh guys, bukan saya. Bebaskan Adji, biarkan Adji nyiram Agus lagi. Ya mudah-mudahan lah nanti pengacaranya ini bisa melakukan banding ya, karena kasihan juga loh sampai 6 tahun guys. Ya mungkin dari video ini mungkin ada netizen yang setuju dan mungkin ya ada yang kecewa juga ya guys ya. Kalau aku sih jujur kecewa ya, terlalu masa iya hukumannya sampai segitu gitu loh guys. Bahkan secara nggak langsung kan ini ada sebabnya gitu loh, seperti yang dibicarakan oleh kuasa hukumnya Adji ya, bahwa ya memang yang penyebabnya ya kalian tahu sendiri kan guys. Kenapa si Samiun itu bisa sampai disiram pakai air keras sama Adji? Ya itu tahu sendiri kan sekarang akhirnya. Ya kasihan juga ya sama Teh Novi. Gara-gara Teh Novi itu nolongin Samiun, akhirnya sekarang kok malah kayaknya susah gitu loh.
Teh Novi itu banyak, mungkin kayak kemarin juga dapat infonya lagi sakit, lagi di rumah sakit, mungkin ya kecapean juga, terus banyak pikiran juga. Nah untuk si Samiun katanya yang mau keliling dunia kan, tadi di video pertama itu kita lihat ternyata itu cuman angan-angan doang guys. Sama Bu Sisi sama Dokter Sisi ya. Jadi katanya kalau angan-angan itu biasanya nanti kedepannya itu bakalan jadi kenyataan gitu katanya. Kirain beneran ya Agus, tapi kayaknya ya gak bakalan mungkin lah. Ya mungkin sekarang Bu Sisi juga ya takut juga ya sama Agus, takut nanti kalau apartemennya udah Agus sudah nyaman, nanti Agus malah ngerasa ingin memiliki. Wah bahaya, ini akhirnya Agus akan dipindahkan guys dari apartemen ke kos-kosan. Mungkin ini yang punya kos-kosan guys, kalau ada info-info kos-kosan yang lagi kosong, harga-harga ya 500-an ke bawah lah buat si Samiun. Terima kasih ya guys sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan, khususnya masih tentang kisruh uang donasi Agus Salim. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video selanjutnya dari kami dan terima kasih yang sudah menonton video ini.